Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yang dimana Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini masih menakdirkan kepada kita, yaitu kaum muslimin, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan, kita persembahkan untuk junjungan kita Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh, yakni imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an: "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha, wa sanadzis syakirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah." Tidaklah yang bernyawa, tidaklah yang hidup di dunia ini kecuali akan menemui ajalnya dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketetapan muajjala, ketetapan yang telah ditulis, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Sebelum kita lahir di dunia ini, kita telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir-takdir kita, takdir kehidupannya, takdir kematiannya. Maka ini adalah kitabun muajjala, yaitu tulisan yang telah mendahului kita, atau tulisan yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir-takdir kita. Begitu juga takdir kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Barang siapa yang menginginkan ganjaran di dunia, pahala di dunia, nu'tihi minha, kami akan berikan, katanya Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang menginginkan pahala di akhirat atau ganjaran di akhirat, maka nu'tihi minha, kami juga akan berikan kepada dia. Wa sanadzis syakirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini ada 3 poin sedikitnya
yang bisa kita ambil atau yang bisa kita petik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam ayat ini bahwasanya semua yang hidup, semua yang bernyawa, bahkan dunia ini semua akan fana, semua akan hancur, termasuk manusia. Semua yang hidup, semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwannakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua akan mati. Kemudian kita tahu bahwa semua akan mati, semua akan meninggal dunia. Walaupun Allah tidak kabarkan di dalam ayat ini bahwasanya semua akan meninggal dunia, semua manusia sudah tahu bahwasanya semua akan meninggal dunia. Akan tetapi bukan itu poin yang ingin Allah jelaskan di dalam ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan menemui ajalnya. Poin dalam ayat ini adalah wa ilaina turja'un. Semua manusia akan mati, akan tetapi semua manusia itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kembali kepada yang lainnya. Ini adalah poin yang ingin diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian semua kita tahu tentang kematian, akan tetapi di mana kita akan kembali setelah kematian tersebut? Di mana kita akan berujung setelah kematian tersebut? Di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita selama hidup di dunia ini setelah kematian tersebut? Tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita, ilaina turja'un, kepada kami kalian akan mempertanggungjawabkan semua amalan-amalan yang telah kalian lakukan selama hidup di muka bumi ini. Semua kebaikan-kebaikan tidak akan terlewatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dicatat oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma yalfadz min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidaklah terlafaz, tidaklah terlontar satu kata dari lisan kita, dari mulut kita, kecuali kata itu akan dicatat oleh Ar-Raqib wal Atid, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid. Maka semua itu akan disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kita akan datang bersimpuh di hadapannya Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh dengan mempertanggungjawabkan semua apa yang telah kita lakukan di dunia ini, apakah itu kebaikan ataukah itu keburukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya bahwasanya idza matal mayyit, apabila seseorang meninggal dunia, fayaqulul malaika, maka berkata para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ma qaddam, apa yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang meninggal dunia, maka malaikat-malaikat sibuk bertanya. Apa yang mereka pertanyakan? Ma qaddama, apa yang akan dia ajukan, apa yang akan dia bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala hamba ini, hamba yang meninggal dunia ini, apakah kebaikan atau keburukan? Yang dimana para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ketika ada seseorang yang meninggal dunia kemudian mereka membawa keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat tersebut ketakutan di hadapan Allah. Kenapa? Bukan mereka yang melakukan dosa, ketakutan karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah murka karena manusia, tapi yang imbas ketakutannya itu kena kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang tadi bahwasanya ketika anak Adam meninggal dunia, ketika seseorang meninggal dunia, malaikat berkata apa yang dia akan ajukan, apa yang dia akan bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata Nabi Muhammad, wa yaqulun nas, berkata manusia, berkata saudara-saudaranya, berkata teman-temannya, ma khalaf, apa yang ditinggalkan. Berkata teman-temannya, apa yang ditinggalkan. Berkata para malaikat, apa yang dia akan bawa di hadapan Allah. Akan tetapi manusia berkata, warisan apa yang ditinggalkan, apa yang dia sudah capai selama hidup di dunia ini, apa yang sudah dia dapatkan selama hidup di dunia ini, berapa banyak mobil yang sudah dia kumpulkan selama hidup di muka bumi. Ini perkataan manusia, beda dengan perkataan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Para manusia berkata, kita berkata, apa yang ditinggalkan, setinggi apa jabatan yang ditinggalkan, sebanyak apa mobil mewah yang ditinggalkan selama hidup di dunia ini.
ini. Berapa banyak rumah yang telah dia bangun selama hidup di dunia ini. Berapa tingkat rumah yang telah dia bangun selama hidup di dunia ini. Ini adalah perkataan-perkataan manusia, dan ini adalah perkataan-perkataan yang manusiawi. Banyak orang yang berkata demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini, kecuali hanya kehidupan yang menipu saja, kehidupan yang fatamorgana saja. Kita menikmati kehidupan yang fatamorgana, kita menikmati kehidupan menipu. Kenapa bisa Al-Quran mengatakan bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan yang menipu? Bahwasanya semua yang kita kumpulkan, semua yang kita nikmati, semua yang kita usahakan selama hidup di dunia ini, pasti kita akan tinggalkan. Tidak ada satupun harta yang ikut kepada kita. Tidak ada satupun apa yang kita usahakan selama hidup di dunia ini, dari mobil mewah, rumah yang bertingkat-tingkat, jabatan yang tinggi, tidak ada yang ikut kepada kita, kecuali amal-amal perbuatan kita, entah itu amal baik atau entah itu amal buruk yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah khatib mengajak untuk kaum muslimin sekalian untuk selalu berbuat baik selama hidup di dunia ini. Kita baru saja melewati bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Baru 15 hari atau 16 hari yang lalu kita menjalankan bulan suci Ramadan, yang dimana pada saat ini masih berada di dalam bulan Syawal, yang dimana Nabi Muhammad SAW mengatakan untuk bulan Syawal ini, "Man shoma Ramadana," barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, "tsumma atba'ahu sittan," kemudian dia mengikuti berpuasa 6 hari setelah bulan Ramadan atau bulan Syawal ini, "kasiyamid dahar," maka seakan-akan dia berpuasa selama setahun lamanya. Maka masih ada kesempatan untuk kita melakukan puasa Syawal, yaitu 6 hari setelah puasa Ramadan. Tujuannya adalah puasa Syawal ini adalah untuk mengisi atau untuk menutupi kekurangan-kekurangan daripada puasa Ramadan yang telah kita lakukan. Mungkin di dalam puasa Ramadan yang lalu kita mengerjakan hal-hal yang dapat mengurangi puasa Ramadan kita. Kita melihat, memandang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam puasa Ramadan kita, sehingga puasa Ramadan kita pahalanya menjadi berkurang. Atau telinga kita mendengar ghibah atau mendengar kata-kata yang kurang baik selama kita melaksanakan puasa Ramadan. Atau mulut kita, lisan kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik sehingga mengurangi pahala puasa Ramadan kita. Maka puasa 6 hari setelah bulan Ramadan ini dapat menutupi kekurangan-kekurangan daripada puasa kita. Maka para ulama membagi menjadi 3 bagian untuk puasa Syawal ini. Yang pertama, para ulama mengatakan bahwasanya boleh berpuasa setelah hari raya Idul Fitri, berpuasa 6 hari berturut-turut setelahnya. Kemudian qaul yang kedua, perkataan yang kedua atau pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya boleh berpuasa di selang-seling puasanya sampai habis waktu bulan Syawal ini. Kemudian qaul yang ketiga, perkataan yang ketiga atau pendapat yang ketiga dari para ulama, boleh berpuasa pada ayyamul bid. Ayyamul bid ini adalah di tengah-tengah bulan seperti sekarang ini sampai akhir daripada bulan Syawal ini. Jadi semua boleh kita lakukan. Boleh 3 pendapat ini yang kita kerjakan. Intinya Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan ini adalah puasa yang mulia. Akan tetapi di dalam puasa Ramadan terdapat kekurangan-kekurangan, maka tutuplah kekurangan-kekurangan tersebut dengan puasa 6 hari setelah bulan Ramadan atau puasa di bulan Syawal. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan Ramadan kita mengerjakan satu pekerjaan-pekerjaan, kita mengerjakan semua amalan-amalan ibadah. Akan tetapi setelah keluar daripada bulan Ramadan, banyak dari kita yang meninggalkan amalan-amalan yang sudah kita pupuk, yang sudah kita tanam di dalam bulan Ramadan tersebut, seperti qiraatul Quran, solat sunnah yang banyak, solat witir. Ada setelah bulan Ramadan tidak solat witir sama sekali. Dia menyangka bahwasanya hanya solat witir itu dikerjakan di bulan Ramadan saja. Maka setelah Ramadan ini kita harus lebih giat lagi untuk melaksanakan seluruh amaliyah atau seluruh pekerjaan-pekerjaan ibadah yang telah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, seperti pembacaan Al-Quran. Berkata para salaf terdahulu bahwasanya, kun abadan rabbaniyan wala takun abadan ramdaniyan. Jadilah engkau menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, dan jangan engkau menjadi hamba daripada bulan Ramadan. Menjadi hamba daripada bulan Ramadan, dia hanya beribadah saja di dalam bulan Ramadan. Dia hanya membaca Al-Quran hanya di dalam bulan Ramadan. Dia hanya berbuat kebaikan hanya di dalam bulan Ramadan. Dia hanya menjaga lisannya, menjaga perkataannya hanya di dalam bulan Ramadan. Dia membantu orang fakir
fakir miskin, memberi makan, berbuka puasa dan lain sebagainya hanya di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi setelah keluar daripada bulan Ramadan, berhenti pula, keluar juga atau berlalu juga seluruh amalan-amalan kebaikan yang telah dia kerjakan di dalam bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang hakiki, menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala at-ta'ati wal huduri al-jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافتك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.